lagi kita akan menghadapi keseruan lebaran. Iya, nah tapi persiapannya Ya. biasanya memang harus dari jauh-jauh hari Betul. tuh ya. Mempersiapkan kira-kira nanti mudiknya mau pakai apa, Ya. mau kemana, siapa aja yang diajakin. Karena takutnya dari sekarang kalau misalnya kita tidak persiapkan nanti begitu mendekati waktunya, kita pada bingung, pada panik, pada gak tahu nih apa yang harus di-packingin, apa yang disiapin. Nah itu yang jadi bahaya. Iya betul, apalagi mungkin sekarang kalau kita ngomongin angkatan-angkatan kita gitu ya, teman-teman kita kan banyak banget yang baru menikah, baru punya anak, pasti butuh banget namanya edukasi hal-hal yang memang mereka belum pernah kepikiran gitu ya, gimana caranya untuk menangani mudik gitu ya di era yang sekarang yang tepat yo. Iya, apalagi kalau udah punya anak gitu ya. Aduh. Nah pas banget, itulah Iya. kenapa hari ini kita menghadirkan seorang dokter anak ya, Yeay. yang akan ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Selamat pagi, ada Dokter Rastra SPA, dokter pagi. spesialis anak di Eka Hospital Depok. Yeay, dokter, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Betul. Detik Pagi bertemu dengan kita. Dan tentu Sama-sama. ini jadi hal yang concern banget untukku, teman-temanku yang memang pada akhirnya baru punya baby misalnya Iya. atau baru menikah. Iya. Tentang mudik aman gitu ya, dan nyaman untuk si kecil. Iya. Karena kan sering kali banget kita ngerasa kayak banyak ya kasus, apalagi di tahun kemarin ada angka kematian yang cukup tinggi Betul, gitu ya pada betul. anak ketika mudik karena kurang oksigen Iya, yo, iya, terus kurangnya penanganan orang tua. Tapi kan itu again mungkin kurangnya edukasi. Nah dok, mungkin bisa diceritakan sama kita juga gitu ya, masalah mudik atau kebiasaan di era sekarang ini tuh untuk si kecil yang tepat seperti apa sih dok? Ya, terima kasih. Jadi momen yang ditunggu-tunggu ya Ya. untuk mudik itu ya. Jadi kita bawa anak pergi ke kampung halaman, ketemu ayang putihnya. Nah, cuma bagaimana sih kita mau menyiapkan bahwa mudik kita itu akan terasa nyaman, menyenangkan gitu ya, tidak diributin dengan apa-apa gitu ya. Nah, tentunya kita harus prepare anak kita dulu. Prinsipnya adalah kan kita mudik macam-macam ya. Ya. Ada moda transportasinya, ada pesawat, ada kereta, mungkin kapal, sama mobil, dan yang ya kalau di kita motor juga termasuk. Iya ya. benar. Oke, kita itunya dulu. Pada prinsipnya adalah yang penting kita harus siapkan anak kita dalam kondisi yang sehat. Oke. Jangan sakit. Mhm. Kalau udah sakit, repot deh judulnya gitu ya. Artinya akan ada tambahan-tambahan yang bisa membuat mudik itu jadi ya agak-agak ribet jadinya ya. Jadi tidak nyaman, tidak menyenangkan. Apalagi kalau anak sedang panas, rewel lah dia. Anak sedang yang lebih ini lagi diare misalnya. Wah, Lah ribet repot dah. cuy, ya benar. Ceprat. Ya kalau waktunya pas siang untuk berhenti, ya kalau nggak berhenti lah ribet lagi kan Iya. jadinya. Nah, jadi prinsipnya adalah untuk mempersiapkan anak kita itu sehat untuk perjalanan mudik yang menyenangkan buat anak dan juga buat orang tuanya, Oke. gitu ya. Berarti pada intinya sebenarnya mudik membawa anak itu diperbolehkan ya dok ya? Boleh. Dan Boleh cuman sekali. memang ada beberapa hal aja yang harus kita perhatikan. Iya, Otomatis betul. kita harus mau agak sedikit ribet, tapi mendingan ribet di awal Betul. supaya kesananya aman gitu Betul, ya. Betul. Oke, kalau kita bicara tentang untuk mudiknya sendiri, Iya. biasanya anak umur berapa sih dok yang diperbolehkan Iya. kemudian untuk ikut Ya. mudik? Kadang-kadang kita bisa lihat dari moda transportasinya. Beberapa maskapai yang banyak itu kalau penerbangan ya, itu biasanya untuk perjalanan yang tidak jauh, Ya. itu biasanya dia di atas 6-8 minggu sih boleh. Oh, 6-8 Boleh. minggu. 6-8 Untuk minggu itu boleh. Jadi biasanya ada surat keterangan juga tuh dari dokternya bahwa Oke. menyatakan sehat kan. oke. Nah gitu. Jadi itu boleh. Nah kalau untuk moda-moda yang lainnya yang istilahnya di darat atau Ya. di laut gitu yang stabil, tidak ada perbedaan tekanan karena kita terbang gitu ya kalau pesawat ya. Ya itu sebetulnya boleh. Oke. Boleh juga. Umur 2-3 bulan tuh 6-8 minggu ya. Oke. Itu boleh sebetulnya. Karena kan ya kan dia nggak nyetir kan. Dia cuma duduk Papanya Takut aja ya, ya. takut sih kalau tiba-tiba anak yang nyetir kayak mohon izin. ya. Terus Magic. bapaknya di car seat ya. Iya. Diurus ibunya. Diurus ibu. Jadi boleh. Jadi Oke. kita siapkan. Jadi umur-umur yang masih pun nyaman. Tapi itu kembali lagi kondisi mereka harus Fit. fit. Oke. Oke. Berarti Itu yang kondisi di umur 6 minggu tuh sebenarnya 6 minggu 6 boleh. bulan ya? 6 6 sampai 8 minggu. Oh, 6. Jadi kira-kira 3 2 bulan. bulan ya. 2 bulan ya? 5 bulan sampai Oke. 2 bulan ya. Berarti di umur 2 bulanan itu tuh sebenarnya mereka sudah boleh bepergian begitu ya? Boleh. Dengan ada jarak waktunya nggak sih dok? Kayak misalnya di Durasi udara, ya. iya misalnya Ya. bolehnya maksimum berapa jam, Betul. di darat berapa jam? Bepergian jauh biasa dikatakan jangan kurang dari 3 bulan. Oh, oke. Oh. Usia 3 bulan oke. gitu ya. Oke. Dan upayakan
eh, kalau kita berangkat tuh kan sendiri, misalnya di pesawat ini ya tidak ada penumpang yang banyak misalnya, Iya. kita juga sendiri, tidak ada kontak. Tapi Mm. kalau misalnya di bis atau di kapal Mhm. atau di kereta api agak lebih banyak dan lebih Mhm. rapat ya. Nah itu kan resiko untuk tertular. Dan kita nggak tahu penumpang yang lain tuh lagi sakit atau sehat, kita nggak tahu kan gitu ya. Nah itu dibilang 3 bulan deh, disarankan tuh rekomendasi dari IDAI itu dikatakan jangan lebih dari 3 bulan. Oh. Oke. 3 bulan ke atas deh, Oke. lebih nyamannya di situ gitu ya. Ah. Tapi kalau pakai mobil sendiri mungkin bisa lebih kurang dari itu usianya. Iya, tapi Oke. mungkin perlu diperhatikan lagi ya kalau Betul, pakai mobil ya. Oke, betul. oke. Jangan yang terlalu lama kali ya dok. Betul. Misalnya kalau udara tuh 2 jam masih boleh 2 tuh dok? jam mungkin Masih masih aman ya? boleh ya. 2 jam, Kalau 3 untuk jam. darat sendiri misalnya pakai kendaraan mobil? Ya kita darat juga sekarang banyak tol. Ya. Mungkin kita bisa agak lebih cepat. Iya. Tapi prinsipnya adalah buat perjalanan yang nyaman. Ya. Jadi persiapkan juga tuh. Jadi kita kembali ke persiapan juga ya. Iya. Jadi anak sehat, Mm-mm. siapkan. Terus siapkan yang rutin-rutinnya dia. Diapersnya, kalau misalnya dia masih bayi, Iya. dia dong, ya kan diapersnya, bajunya, Iya. baju aja aman, yang enak, yang tipis, yang Mhm. menyerap keringat gitu ya. Kemudian juga siapkan makanan dia Oke. yang simple, yang bisa di perjalanan gitu ya, nggak ribet banget untuk ibunya untuk bikin gitu ya. Artinya sudah bisa bikin, bisa mungkin bisa diberikan tidak dengan persiapan yang cukup gitu ya. Kemudian juga satu lagi ini, bawain mainan dia yang dia suka. Mainan favoritnya ya? Favoritnya Iya, dia, bonekanya, mainan dia gitu ya. Mungkin lagu atau apa Kegiatan-kegiatan yang mungkin ya? yang dia senang dilihat dari anaknya sendiri. Oke, Tapi oke, anak-anak oke. zaman now sukanya mainnya Gadget. gadget. Bener, bener banget. Tapi kan Ya, sebetulnya kita agak sedikit keluar ya. Yang gadget Iya. itu kan sebetulnya memang kita harus batasi. Betul. Ya, kita udah tahu tuh. Yang namanya screen time itu biasanya dalam satu hari tidak lebih dari 2 jam. Dalam satu Totalnya. hari ya? Oke. Ya gitu ya. Nah ini kan sekarang lagi pergi nih, Iya. lagi jalan-jalan nih ya gitu Special ya. case ya? Special case mungkin adalah yang penting prinsipnya kita dia Nyaman deh. membuat nyaman, Oke. ya mengalihkan perhatian dia, Oke. Iya, iya, kemudian mengalihkan perhatian supaya dia nggak diam gini terus Bosen. bosan, merengek lah dia jadinya gitu Tantrum ya. lah lah gitu ya. Ya, Iya, itu iya, tadi iya, itu iya. harus kita siapkan mengalihkan dia supaya dia tidak itu tadi yang kadang-kadang ada anak yang mabuk perjalanan, Iya, betul. dia mabuk karena apa ya itu tadi Diam aja. badannya kaku kan Kaku nggak nyaman ya gitu ya. Nah itu yang kita harus persiapkan sekali. Hmm. Itulah yang prinsipnya adalah bikin anak nyaman dan tidak tidak ya tadi Bosan awal ya, tidak cranky. bosan. Oh, Itu yang Dok, penting. ya tadi sempat disampaikan juga gitu bahwa kondisi anak fit ini jadi hal yang sangat penting terlepas dari semua persiapan Ya. yang perlu dibawa misalnya ketika mudik. Nah, tapi ini kan mumpung masih ada waktu nih, Dok, kayak mudik tanggal 27 Ya. atau 26, ada waktu yang bisa dipersiapkan oleh para orang tua gitu. Misal katakan dari 3 bulan ke atas, apa yang bisa kita lakukan sekarang menuju nanti waktu mudik gitu, misalnya Dok, untuk para anak ya. Paling gampang ya. Ya. Ketemu dokter anaknya. Check up gitu ya dokter anaknya ya. Oke, Bukan oke. promosi ya. Iya. Jangan lupa gitu ya. Jangan lupa. Check up aja nggak apa-apa. Oke. Kemudian diskusi sama dokter anaknya untuk apa yang mesti dipersiapkan. Oke. Nanti kan dokternya juga akan memeriksa. Ya. Ya akan memeriksa gimana nih kondisinya, ada masalah enggak, ada gejala-gejala sakit atau lagi sakit kah gitu ya. Kan ada kesempatan waktu buat sebelum mudik kita periksa semuanya. Dan mungkin bisa ada obat-obatan yang kita bisa sanguin ya, kita sediakan Ya. selama di perjalanan yang simpel-simpel aja, obat demam, ya obat batuk pilek yang gampang gitu ya. Ada yang obat untuk pencernaan Iya. untuk mencegah atau sudah terjadi diare pada anaknya. Itu obat-obat itu memang perlu untuk disiapkan karena kan kebayang kalau misalnya di perjalanan lagi sakit gitu ya. Pengalaman saya gitu. Itu saya banyak banget tuh WA-nya tuh. Lagi di perjalanan kah atau lagi di kampung halamannya kah? Dok, di sini nggak ada apotek, nggak ada ini, kasih apa? Nah itu jadi bolehlah perlu dipersiapkan. Atau alternatif tindakan atau terapi yang non obat. Nah mereka juga harus tahu. Contohnya apa Misalnya, tuh dok? Ya sebetulnya kita kan nggak terlalu tergantung sama obat banget. Kalau demam, kompres aja. Oh. Perbanyak minum, ya gitu ya. Kompres aja pun sudah suatu tindakan sederhana sebetulnya untuk menurunkan suhu anak. Kalau dia bayi, misalnya skin to skin aja.
dada ayahnya atau binanya, tempelin aja. Hukum konduksi, kalau misalnya ada yang panas dia akan pindah ke yang tidak panas. Oh, Ya, gitu. prinsipnya begitu. Hukum Oke. fisika. Ah, Ya, iya, saya iya. juga udah lupa sih sebenarnya. Jadi dia akan pindah ke yang tinggi ke yang rendah. Jadi Oke. menurunkan. Nah, itu yang sederhana-sederhana. Perbanyak minum. Kenapa? Kalau kita demam tinggi, itu penguapan tinggi. Iya. Uap air. Ya, jadi kita badan akan relatif kurang cairan. Oke. Kalau relatif kurang cairan, makin panas dia. Hmm. Jadi kita banyak minum. Ya. Kadang-kadang hal-hal gini suka dilupakan oleh orang tua Benar. Indonesia. Orang tua kita, kalau orang Indonesia maunya obat. Iya. Biar Sedikit cepet dok, obat. instan. Iya, betul. Padahal sebetulnya cara begitu sebetulnya instan juga. Iya, iya. Tanpa obat lagi. Bahan kimia kan. Ya. Iya. Nah, kita harus benar memberikan obat ke anak karena kita tahu itu bahan kimia. Jadi harus benar caranya, benar pemberiannya gitu loh. Ya, Penanganannya. benar peruntukannya harus benar juga. Kalau cara-cara kompres banyak minum itu aman. Iya, iya. Nggak ada masalah. Mau kompres mau sekian jam sekali juga nggak ada masalah. Itulah kenapa kita mendingan datang ke dokternya aja ya, Ya. kita datang, kita konsultasi karena Betul. biasanya mungkin yang kayak cerita kayak gini diceritain sama orang tuanya gitu ya, turun temurun nih ya. Tapi kan ada yang mitos, ada yang beneran bisa. Ya, Kayak Bawang tadi merah. misalnya, iya kayak induksi tadi kan. ya. Iya. Itu kan sebenarnya buat Gampang. aku mikir gitu loh, kayak emang iya yang ngaruh. Tapi ternyata menurut dokter pun juga sebenarnya ada pengaruhnya, Iya, iya. memindahkan panas itu. Betul. Kalau kita bukan baca ya, maksudnya kita tahu kalau negara-negara lain ya, yang mereka tuh sendiri bahwa minum obat itu opsi paling belakang, ya, opsi paling belakang. Yang awal-awal itu dilakukan itu banyak minum, Oke. kompres dan lukewarm water, jadi suam-suam kuku dia dikompres. Dan mereka punya, kalau di sana mereka punya bathtub ya. Iya. Kalau anaknya panas, apa yang mereka lakuin? Mereka rendam loh anak mereka itu di bathtub. Biar dingin. Air anget. Oh dia hangat. Oh. Jangan salah. Oh. Dulu ya. Kalau Ah. sekarang air anget. Oh. Air anget kalau mau mengompres juga airnya air anget. Oh gitu. Iya. Angetin kuku ya. Suam-suam. Dikit-dikit Iya. aja. Iya, iya, iya. Itu merendam anaknya loh. Oh. Itu cara bagus. Kalau di Indonesia mana mau? Gak percaya Takut. dok, takut. Iya. Biasa kalau panas, air nggak boleh mandi, nggak boleh Oh. apa. Padahal sebetulnya nggak ada masalah. Ah. Kompres. Atau cara yang biasa kalau emang nggak begitu, lap air hangat Ya. gitu ya. Lap aja badannya, bukan tempel ya. 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 Lap badan. Jadi sebetulnya Kayak diwaslap gitu ya. iya, jadi kayak mandi sibin ya. Jadi mandi seka gitu. Kita sampai bawah, lakukan sekali lagi, 2 kali begitu, keringkan, udah pakai baju lagi. Itu kita dalam mengompres itu kita udah nurunkan suhunya. Oh. Kita sudah Iya. membuka pembuluh darah di bawah kulitnya itu untuk melepaskan panas. Ya, Itu dan- paling sederhana. Mm-mm. Ya, nggak perlu obat atau masih ada yang masih pakai herbal ya Iya. gitu ya, bawang atau pakai apa. Oke juga, Kerok minyak tapi itu. sebetulnya iya betul. Tapi kan agak lebih ribet juga kan? Ulek dulu bawangnya bisa gitu kan. Kalau ini kan gampang, air hangat pasti gampang. Dispenser pun oke. Jadi gampang, bersih dan bisa diulang Oke, cepat gitu. Kalau obat ada waktunya. betul. Gak bisa lebih sering-sering gitu. Bahan kimia sekali lagi. Kita mesti hindari betul gitu. Terindikasi banget. Dan caranya jauh lebih natural ya dibandingkan dengan Betul. obat-obatan gitu. Betul. Iya. Nah, dok, bicara tentang obat-obatan, ada juga sebagian dari karena mungkin orang tua baru kali ya. Iya. Jadi mikirnya, "Dek, anak DP rewel, aku kasih obat anti mabuk aja deh." Kan zaman Ya. sekarang kan Biar orang tidur bilang, ya. Obat mabuk bisa bikin orang tidur gitu kan. Ya, Jadi si ya. anak ini udah dikasih tuh aja supaya anteng katanya. Iya. Nah, tapi itu diperbolehkan ya sih kalau dari sudut pandang seorang dokter sendiri? Betulnya ada, cuma kita harus lihat di umur berapa atau di Oke. usia berapa dia kan gitu. Karena obat-obat itu kan ya sekali lagi bahan kimia juga kan gitu. Jadi ada beberapa umur yang mungkin kita belum perlu atau tidak bisa untuk memberikan. Jadi biasanya kalau usia-usia yang aman itu sebetulnya usia 6 tahun ke atas. Oke. Kalau kita mau memberikan itu ya gitu. Lihat kan merek-merek tertentu ya, Iya. OO ya itu Iya, yang iya, belakangnya iya, O iya. itu yang cair, ya Betul. itu bisa. Oh. Itu bisa, boleh. Terus ada lagi bisa kita kan obat mual, itu ada. Terus obat misalnya dia sakit kepala, misalnya gitu ada. Ya itu obat-obat simple yang sederhana yang kita bisa siapkan, gitu ya. Karena itu tadi kita nggak tahu. Karena biasanya yang usia 2 tahun sampai 12 tahun tuh yang suka mabok. Suka mabok. Ya gitu. Jadi obat-obatan seperti itu boleh lah kita Ya. persiapkan. Oke. Gitu loh. Kalau yang di bawah itu kita enggak ya. Cuma Ya. kalau dia rewel
rewel atau apa gitu, kan kita agak susah nih, ini rewel kenapa nih? Iya, Gitu mengidentifikasinya ya. Kita lakukan apa yang kira-kira bisa menyamankan dia. Oke. Pindah pangku ke ibunya, ya kemudian disusukan kalau dia masih ASI misalnya ya, dinyanyiin, ya diajak ngomong gitu. Prinsipnya itu tadi kembali mengalihkan dia supaya dia lebih nyaman. Oke. Ya, jadi dalam kondisi begitu dia tidur terus itu kaku juga ya. Jadi Betul. juga. Jadi sebelum dibiasakan mungkin ya diberikan obat-obat anti mual, mungkin bisa dipakai dulu cara membuat nyaman dulu si anak gitu ya, kondisinya anak, diajak karena main kan dia ajak mainan, main boneka, diceritain misalnya gitu, ada cerita-cerita dikit gitu. Kan misalnya di perjalanan misalnya Kak, itu ada kucing di pinggir jalan tuh, ada kucing tuh, ada empus meong tuh, coba lihat deh tuh lagi ngapain. Gampang kan? Bahkan gitu. malah jadi kita mengalihkan. belajar ini juga ya dok ya, memperkenalkan ibaratnya tuh kayak lingkungan, melihat dunia karena kan mereka seperti kan apa. kemana-mana. Betul. Kita bisa lihat kalau dia udah mulai bisa mengenal binatang-binatang itu, kalau ada yang di itu udah sebutin aja. Oke. Alihkan dia tuh, aduh kakak lucu tuh, ada apa namanya, ada kerak tuh, karena kita di pinggir jalan tuh ya, kerak lihat foto-foto yuk. Jadi dia teralih. Distraksinya, iya. Distraksi, betul. Apalagi gini, kalau ngomongin mudik, tadi kan kita ngebahas anak gitu, karena kita aja sebagai orang dewasa kadang suka menghadapi situasi tidak nyaman dok gitu untuk mudik menggunakan kendaraan dan sebagainya. Nah sekarang fenomena dari tahun ke tahun mudik ini dengan kendaraan seada-adanya nih selalu tidak difokuskan gitu ya. Banyak orang tua yang pada akhirnya karena tidak teredukasi, keterbatasan satu dan lain hal, dipaksakan mudik pakai motor. Sedangkan untuk anak sendiri kan kayaknya tidak disarankan. Nah untuk menurut dokter sendiri, apa sih yang tepat yang bisa dilakukan oleh para orang tua di kondisi seperti ini, selain mungkin tadi persiapan untuk menujunya atau bahkan ketika mudiknya gitu dok? Betul. Jadi yang tadi kita kembali ke moda transport ya, jadinya sama kalau misalnya kita fokusin aja ke mobil lah gitu ya, kalimatnya mobil ya, plus motor. Mobil ya kita tahu ya, anak-anak, nah ini biasa nih, kultur kita ini nggak biasa nih, anak-anak ya usia paling enggak tuh 2 tahun ke bawah atau itu harus pakai car seat. Coba tanya-lihat ada nggak banyak yang lakukan gitu, beli car seat untuk di mobilnya, ada enggak tuh yang begitu. Padahal sebenarnya kalau kita berkaca pada negara luar, enggak kemana-mana aja, keluar rumah sebentar aja pakai car seat. Dan sebenarnya zaman sekarang ada minjemin car seat ya dok, sewa tuh banyak. Bisa kok, bisa. Itu kan ya ladang ini juga, bisnis juga. Iya betul. Udah ada mau ini, udah kita sewain, bisa. Karena kan kepakainya sebenarnya nggak lama ibaratnya. Nggak lama, betul. Nah daripada nganggur ibaratnya, mendingan ya dijual ke tempat penyewaan biar disewain aja. Iya betul. Jadi artinya pemakaian itu jelas. Jadi mereka akan ada tempat yang terlindung ya. Mereka itu nyaman, tidak karena kan kita tahu. Sekarang kita naik banyak tol ya sekarang itu tol dengan kecepatan tinggi ya, kita nggak tahu apa yang terjadi gitu, ngerem mendadak misalnya atau balik arah. Nah anak sebaiknya itu pakaikan dia car seat. Kalau dia anak yang besar, mungkin saran dia di belakang. Ya mungkin sebaiknya lagi kalau hanya bapaknya aja yang jadi driver, ibunya di belakang. Akan sangat riskan sekali kalau misalnya ada ibu di samping driver, kemudian dia mengendong bayi misalnya di situ, itu akan sangat riskan sekali. Kita nggak tahu kan itunya gitu. Jadi belakang pakaikan car seat, nyaman, ibunya juga di belakang, jadi urus-urus, bapaknya fokus aja nyetir. Nggak boleh ikut-ikutan udah sana. Nanti itu beres. Ini udah beres belum? Ini belum. Itu jangan deh. Dah serahkan semuanya ke ibunya aja. Nah ibunya udah tahu pokoknya, makanya persiapan di awal tuh penting sekali kan. Nah gitu, jadi udah serahkan ibunya. Dan siapkan, rencanakan untuk setiap 2 jam upayakan untuk cari rest area. Kita berhenti, istirahat dulu. Biar anak itu udah duduk juga pasti kaku juga. Kaku juga, ada mungkin rewel juga dia jadinya. Udah berhentilah di rest area. Udah silakan, anaknya mau turun dari mobil, mau jalan-jalan, dia lari-lari gitu. Oke, nggak apa-apa. Relaksasi ya. Jadi gitu. Jadi biar dia nyaman juga gitu. Sambil ada apa di situ. Jadi tiap 2 jam ada baiknya persiapkan untuk cari rest area untuk berhenti. Habis itu silakan lanjut lagi. Nah, itu yang penting. Jadi
prinsip utama yaitu kenyamanan si anak kan Oke. sebetulnya. Itu yang penting Jadi sebetulnya. intinya menjawab pertanyaan dari Sarah tadi, boleh apa tidak membawa kendaraan roda 2, sebaiknya jangan karena Nah, dari tingkat keamanan. kembali ke Iya. roda 2, kayaknya dari sisi manapun kayaknya agak susah ya Betul, menyatakan betul. anak itu pakai kendaraan roda 2 ya. Angin Mau ya, Dok, gimana ya. mau save-nya ya? Mau gimana save-nya? Nggak tahu kalau misalnya bajai ya. Oke, tahu juga biasanya juga. Jauh banget ya Dok ya pakai bajai kayak mungkin. Mungkin boleh kalau pakai baju tapi tetap bawa karsit ya. Iya. Di sebelah itu tetap ada Habis karsit ya. ya, tetap spesial bisa Kalau makan motor ya. gimana posisi untuk joknya yang cuma untuk 2, kemudian kadang-kadang anaknya di depan, Kehimpit ya. ada yang tambahan ekstra jok di depan Iya. gitu ya, tapi belum lagi barangnya, makanya saya agak tahu. Kadang-kadang ibunya di sini ranselnya Backpack kan, ya. dulu ibunya begini, Pegel gitu, itu. pegang bayi, anak kakaknya di depan. Ya dari sisi mana pun agak susah kita Iya. bilang situ. Cuma karena itu memang banyak, ya, orang kita juga banyak ya, mungkin dalam suatu ketika mereka belum bisa untuk membawa kendaraan roda 4, Mhm. ya kita upayakan untuk coba deh bikin senyamannya, bikin keamanan yang paling penting sebenarnya tuh seaman mungkin tuh naik motor. Kadang-kadang kan tahu aja kalau naik motor tuh kalau lagi macam-macam, wah mereka ambil kiri, bruk, yang penting mereka jalan Ya. terus kan ya. Betul. Kadang ada opsi, misalnya banyak tuh motor dari awal udah dikirim ke Iya, kampung bisa. halamannya. Mereka pakai kereta, Ya. mereka pakai bis gitu ya, yang artinya lebih itu ada opsi-opsi seperti itu. Atau ya mungkin sewa mobil gitu available ya silakan gitu ya misalnya. Tapi untuk yang itu ya kita cuma mengharapkan tolong jaga, persiapkan kendaraannya terutama kan ya, kendaraannya harus bagus dan juga kenyamanan si anak atau safe-nya si anak dulu yang kita perhatikan Ya. betul-betul. Untuk Monica sendiri dok, disarankan apakah kemudian di malam hari atau di siang hari? Untuk terutama ketika kita membawa anak-anak gitu ya. Oke. Beberapa tulisan mengatakan bahwa disesuaikan dengan jam tidur si I anak. see. Oke. Ya di jam tidur si anak. Enaknya memang di jam tidur itu dia memang tidur gitu malam gitu ya. Berangkatnya misalnya pagi supaya anaknya memang pas sudah di perjalanan udah mulai sore malam mereka bisa tidur. Tapi kadang-kadang kita tahu kalau perjalanan pagi siang udah macetnya minta ampun. Benar. Iya. Panas pula lagi gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah menyesuaikan sebetulnya. Jadi ada yang mengatakan yang penting anak ini tidurnya cukup. Oke. Kalau dia udah bikin nyaman di kendaraan kita harapkan dia juga bisa tidur dengan nyaman, kan gitu ya. Nah, jamnya ya mungkin agak kebalik sedikit deh pada hari itu ya. Mungkin dia pada malam-malam itu dia karena excited baru berangkat dia mungkin nggak tidur ya, Ya. gitu ya. Itu nanti tidurnya pas pagi tuh misalnya dia menjelang pagi dia bisa tidur. Oke, yang penting jam tidurnya cukup dulu. Itu yang penting dia tidur, ada istirahatnya. Itu yang penting. Gitu, ya. Terus ya kebutuhan makanannya, Ya. nutrisinya, ya kan. Makan dia nggak boleh lapar, dia nggak boleh dan juga nutrisi yang dibutuhin dan kalau bayi popoknya jangan kita lupa nih ganti-ganti udah basah kemana-mana Iya. kan kasihan nggak nyaman pasti. Gak nyaman ya. Diapernya udah basah begitu pasti nggak nyaman. Jadi prinsipnya adalah bikin suatu perjalanan yang sekali Senyaman lagi mungkin ya. senyaman mungkin. Kalau dia biasa nyaman bisa tidur siang, dia malamnya bisa tidur ya. Kalau dia capek kadang-kadang kan capek juga ya. Ya. Walaupun dia nggak nyetir, Iya. si anak nggak nyetir, tapi ya lumayan juga tuh capek. Mungkin kita harus bisa tidur atau kita ceritakan, kita nyanyiin gitu ya. Anak kita bacain sampai dia capek, udah. Atau pada di rest Asia dia main-main, oke kita ajak main-main aja. Kemudian waktu tidur dia capek dia tidur. Iya. Nah itu bisa. Ya kadang-kadang kayak kayak gitu-gitu kita mesti pikirkan. Gitu, Jadi mental ya, orang gampang. tua juga penting ya dok Ya, ya. tuh. Maksudnya menghadapi ini kan berarti ada kesiapan dari orang tua yang harus mau ekstra sabar ngajak lari di rest area walaupun panas. Benar-benar. Ya. Tapi di beberapa Banyak rest area hal. tuh ada playgroundnya juga Iya, kok. itu Jadi dia. sebenarnya Mm-mm. kalau kita jeli gitu ya, kita bisa ngajak dari sekarang. Kira-kira playground rest area mana nih Ya. yang kira-kira ramah untuk anak. Jadi bisa mungkin dibawanya ke rest area tersebut ya dok ya. Saya rasa dengan menghadapi itu, kayaknya rest area itu sudah mempersiapkan Iya, seperti itu betul. ya. Kayaknya Setuju. gitu ya. Ya untuk drivernya juga ada Tempat tunggunya massage gitu gitu ya. ya, misalnya refleksi, Pijit-pijit nah, bentar kan ya. lumayan gitu ya. Jadi untuk nyamannya untuk itu.
Saya rasa sih itu yang penting ya untuk Ya. anak ya. Jadi intinya kalau misalnya Detiker semuanya kali ini di tahun ini misalnya mau mudik Ya. diperbolehkan banget karena ada kok beberapa hal yang bisa kita lakukan asal kitanya yang tadi Sarah bilang juga mental dipersiapkan, Ya. sedikit tambahin sabar gitu ya dan jangan lupa kalau menurut aku pribadi sih ini tanpa mau jualan ya tapi karena aku bukan dokter juga aku nggak punya rumah Iya, sakit iya, juga iya. tapi kalau misalnya mau dicek Ke dokter anak ya. boleh banget Iya, iya, gitu iya, supaya nanti sama mudiknya justru memberikan rasa nyaman dan juga aman nggak cuma untuk anaknya tapi untuk kita juga. Betul, karena sekali lagi banyak hal yang perlu dipersiapkan gitu ya, terutama buat si anak dan orang tuanya dan ada baiknya ketika tiap anak kan beda-beda ya, jadi dikonsultasikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari anak tersebut. Ya, Begitu. betul. Dokter terima kasih banyak. Yes. Terima kasih Kenapa? banyak. Aduh. Masih anak, ini anak. Ini makanya sebetulnya lagi konsultasi buat anak saya. Bener. Terima kasih ya. Saya mau mudik soalnya, jadi harus Apalagi dipersiapkan. yang anak yang baru punya keluarga dan baru pertama kali mudik. Nah, Oh iya, Aduh. itu masih paniknya ada tuh ya. Bener Saya dok. belum punya anak aja udah panik dok. Sekali lagi terima kasih dokter Astra Terima kasih. SPA, dokter spesial anak dari Eka Hospital Depok. Ya. Kita juga mau kirim salam buat teman-teman dari Eka Hospital Depok Halo. semuanya. Mudah-mudahan sehat, terima kasih. Mau menemani kita semuanya juga selama kita mudik lebaran gitu ya. Dan ya mudah-mudahan kita semuanya sehat lah gitu Selamat ya. bertugas ya menuju mudik Amin, pasti terima kasih. ramai dok. Iya memang. Ramai Sekali lagi terima kasih konsultasi. dok. Terima kasih. Dok kita tuh sama-sama. punya tagline, dokter boleh ikutan ya? Apa tuh? Boleh Tagline dong. tuh detik pagi. Jangan tidur lagi. Nah, jangan tidur lagi tapi gerakannya bebas. Dokter Bebas. aja ya. Saya mau ngikutin yang tadi. Oh, Boleh dong. aktif banget ya dok ya? Iya. Boleh banget, Oke, boleh banget. siap dok? Siap, siap, siap. siap. Nah, Detik harus kita masih akan kembali salah satu ini buat ngobrol-ngobrol lebih panjang lebar lagi dan juga lebih inspiratif lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Dok, terima kasih ya. Terima kasih banyak.